berjumpa kembali kita di ibadah Minggu Persatuan Teruna tanggal 20 Desember 2020. Untuk memulai ibadah ini, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri untuk menyanyikan dari Mars Persekutuan Teruna. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Teruna GPIMI berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh di kota dan yang ada di desa. Teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari, wahai Teruna GPIMI. Song-song masa depanku sepi, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Adik-adik tetap berdiri, kita akan menyanyikan nyanyian pembukaan yang diambil dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 dan 2. Bagimu Tuhan nyanyianku. Adik-adik tetap berdiri, mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami. Hari lepas hari kami rasakan dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami berkesempatan lagi untuk beribadah memuliakan akan nama-Mu. Tuhan, kami serahkan ibadah Persekutuan Teruna pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu saja. Curahkan Roh Kudus di atas kami ya Tuhan, agar kami bisa mengikuti ibadah ini dengan baik dan benar seturut kehendak-Mu. Inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembacaan Mazmur yang terambil dari Mazmur 35 ayat 9 sampai 10.
yang kita akan baca secara bersama-sama. Mazmur 35 ayat 9 sampai 10. Tetapi aku bersorak-sorak karena Tuhan. Aku girang karena keselamatan daripadanya. Segala tulangku berkata, "Ya Tuhan, siapakah yang seperti Engkau, yang melepaskan orang sengsara dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya, orang sengsara dan miskin dari tangan orang yang menampasi dia." Adik-adik, kita masuk pada nyanyian pujian bersama yang diambil dari Kidung Jemaat 381 ayat 1, 7, dan 12. Yang Maha Kasih. Baik adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena begitu besar kasih setia Tuhan, yang senantiasa melindungi, memberkati kami sepanjang kehidupan kami. Pada saat ini kami akan membaca firman Tuhan serta merenungkannya. Kami percaya bahwa di dalam kuasa Roh Kudus akan memampukan kami untuk memahami akan firman yang akan kami dengar dan renungkan. Dan kami mengundang Bapa untuk berfirman bagi kami. Dan biarlah kami boleh disiapkan dalam iman percaya kami oleh karena kasih Tuhan sendiri. Berfirmanlah ya Allah, karena kami anak-anak-Mu siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, kita akan membaca Alkitab kita. Anda mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan pada minggu hari ini, terambil dari 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-13. Pembacaan Alkitab terambil dari 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-13. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggilah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat-mukjizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang yang pilihannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Haleluya. Adik-adik, kita sudah membacakan akan firman Tuhan tadi dari 1 Tawarik 16 ayat 8 hingga 13, bahwa di bawah perikop nyanyian puji-pujian Daud. Sebagai latar belakang, adik-adik yang perlu diketahui adalah saat Daud menjadi raja Israel, bangsa Filistin selalu mengganggu Daud, selalu mengganggu bangsa Israel, sehingga mereka berupaya untuk menaklukkan Israel.
Jadi bangsa Filistin ini pernah mengalahkan Israel sehingga tabut perjanjian Allah itu direbut. Tapi apa yang terjadi? Bahwa selama tabut perjanjian Allah itu ada di kaum bangsa Filistin itu, mereka mengalami beberapa hal yang menyusahkan bangsa itu. Banyak sekali malapetaka yang mereka dapati, sehingga mereka kembalikan tabut perjanjian Allah itu kepada bangsa Israel. Nah, demikian pada saat Daud membangun kerajaannya di Yerusalem, Raja Daud itu mau memindahkan tabut perjanjian Allah dari tempat yang disimpan di tempatnya namanya Kiryat Yearim, mau dipindahkan ke istananya di Yerusalem. Adik-adik tahu, Daud begitu senang banget untuk buat tempat untuk ditempatkan tabut perjanjian Allah itu. Pasti adik-adik bingung ya, apa sih tabut perjanjian Allah itu? Di dalam bangsa Israel ini, tabut perjanjian Allah itu merupakan tempat di mana Allah ada di tengah-tengah kaumnya, atau Allah ada di tengah-tengah bangsanya. Jadi dengan adanya tabut perjanjian itu merupakan sarana pertemuan antara Tuhan dan jemaatnya, atau melambangkan kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsanya. Sehingga begitu bersukacita Daud mempersiapkan istananya untuk tabut perjanjian Allah ini. Demikian adik-adik, apa yang dilakukan Daud di dalam mempersiapkan tabut perjanjian Allah ini, dia mempersiapkannya dengan sukacita. Dia mempersiapkannya dengan hati yang bersorak-sorai. Adik-adik lihat di dalam ayat yang ke-8. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkan segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Itulah yang dilakukan Daud dalam mempersiapkan tempat untuk tabut perjanjian Allah ini ditempatkan. Dia mempersiapkan bangsanya untuk mempersiapkan kehadiran tabut perjanjian Allah itu. Dengan demikian, kita juga saat ini kita masuk dalam minggu Advent yang keempat. Minggu Advent yang keempat ini mempersiapkan diri kita untuk menyambut kehadiran Tuhan. Sebagaimana Daud mempersiapkan bangsanya untuk menyambut kehadiran Tuhan dengan datangnya tabut perjanjian Allah ini, demikian juga kita diajarkan keteladanan Daud. Kita harus memaknai bahwa kehadiran Tuhan membawa sukacita. Dengan apa kita harus mempersiapkan diri kita? Dengan hati yang bersukacita, dengan hati yang bermegah pada Tuhan. Sehingga pada saat kedatangan Tuhan Yesus nanti yang akan kita rayakan dalam hari kelahirannya, atau kita rayakan dengan Natal ini, kita boleh mempersiapkan diri kita bahwa Allah yang begitu mengasihi dunia ini akan lahir dan memberikan keselamatan bagi umatnya. Mari adik-adik taruna semuanya, masuklah dalam minggu Advent ini dengan hati yang penuh kasih, bermazmur kepada Tuhan. Biarlah kita memuji-muji, membesarkan nama Tuhan sambil menyiapkan hati dan pikiran kita bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Biar kita siap memasuki minggu Advent ini sambil menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kita rayakan sebagai hari Natal. Selamat memasuki minggu Advent keempat. Bersiaplah dan persiapkanlah hati dan pikiran kita untuk bisa menerima kehadiran Tuhan, karena Tuhan akan datang di tengah-tengah kehidupan kita dan memberikan janji keselamatan bagi kita. Amin.
Bu. Bung. Nyong. Untuk merespon firman hari ini, mari kita menyanyikan dari Kidung Muda Mudi 105, bait 1 dan 4. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu, musnahkan hidup pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Ajari aku bermodah syukur, ya Raja bagimu bermazmur. Ku inginnya Tuhan tetap di dalam-Mu, hidup dan matiku di tangan-Mu. Kita akan masuk di dalam doa syafaat adik-adik. Untuk adik-adik yang sudah ditugaskan untuk berdoa, siapkan hati dan pikiran kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan pada hari ini Tuhan. Engkau telah mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing Tuhan pada pagi hari ini untuk mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Tuhan, mungkin kami pada tahun ini Tuhan kami tidak bisa mendengarkan firman-Mu secara langsung Tuhan, tatap muka Tuhan. Kami hanya bisa mendengarkan firman-Mu dari rumah kami masing-masing Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, ada rencana baik untuk kami Tuhan tahun esok Tuhan. Tuhan, pada hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk PT Tuhan, kiranya Engkau selalu memberkati pelayanan Taruna ini Tuhan. Engkau memberkati setiap pakalayan, setiap adik-adik kalian Tuhan, supaya kami semua bisa memuji Engkau dengan baik ya Tuhan. Engkau memberkati juga semua firman-Mu Tuhan, kiranya firman-Mu bisa kami tanamkan di hari-hari kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pandemi saat ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati pandemi ini Tuhan, agar segera pandemi ini segera berhenti dan kami bisa kembali berkumpul di rumah-Mu dan bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas segalanya yang Engkau berikan dari awal kehidupan kami sampai saat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesehatan, kekuatan sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu di hari ini Tuhan. Tuhan berkati gereja kami yang di seluruh dunia, termasuk gereja kami GPB Yudea Tuhan. Berkati pelayanan mereka Tuhan, agar mereka bisa memberitakan firman Tuhan kepada jemaat yang di dalam gereja ini dengan baik benar. Terima kasih Yesus, amin. Terima kasih Tuhan untuk berkat pada hari ini. Terima kasih untuk penyertaan pada hari ini. Terima kasih untuk hari-hari yang indah yang telah kami lalui ini Tuhan. Tuhan, sekarang kami yang berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah bangsa dan negara ini bisa tetap maju. Berkati juga masalah-masalah yang sekarang terjadi Tuhan. Kiranya Engkau mau turut campur tangan dalam permasalahan yang ada di Indonesia, di negara kami yaitu Indonesia Tuhan. Tuhan, berkati bangsa dan negara ini Tuhan, agar selalu sejalan dengan firman-Mu Tuhan. Biarlah juga bangsa dan negara ini bisa tetap maju. Berkati juga presidennya Pak Jokowi dan para petugas-petugas untuk negara Tuhan. Berkati mereka agar mereka bisa memimpin negara ini, agar negara ini bisa memberikan yang terbaik. Juga berkati masalah-masalah ekonomi ini Tuhan. Berkati masalah ekonomi yang telah terjadi di negara kami Tuhan. Biarlah hal ini cepat selesai Tuhan. Dan juga berkati juga Tuhan, kayaknya Kau mau sembuhkan negara kami ini yang telah terjadi COVID-19 Tuhan. Berkati negara ini Tuhan, jauhkan dari segala penyakit
Kiranya Engkau mencampur tangan dalam Yesus, dalam berdoa dan bersyukur. Di dalam rangkaian syafaat ini ya Allah, kami boleh mensyukuri untuk semua anugerah yang telah Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Khususnya kami para kaum taruna, biarlah berkat Tuhan menyertai dan memimpin kami semua, anak-anak taruna yang sedang berjuang untuk menaklukkan kehidupan ini. Kami mengundang Engkau ya Tuhan untuk dapat berperkara dalam kehidupan kami. Berkatilah setiap anak-anak taruna GPIB Yudea ini Tuhan, baik kelas Dwi ataupun kelas Eka. Tuhan mendengarkan doa-doa mereka yang mereka panjatkan setiap hari. Tuhan berkati mereka di dalam keluarga mereka. Dan kami percaya bahwa ada masa depan yang sudah Tuhan siapkan. Jadikanlah anak-anak ini adalah pilihan-pilihan-Mu ya Allah, dan berkatilah mereka di dalam usaha juang belajar mereka, agar mereka boleh Tuhan tuntun sampai dengan mendapatkan Tuhan sendiri berikan berkat itu di dalam tangan mereka masing-masing. Jadikanlah mereka pemimpin bangsa ini ya Tuhan. Biarlah mereka boleh bertumbuh dan berharap hanya pada Tuhan. Hidup di dalam takut akan Tuhan. Hidup di dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Dan mereka terus berjuang di dalam iman percaya mereka. Dan hanya percaya bahwa Tuhan Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan mereka. Hidup di dalam pengharapan ini yang memberikan mereka kekuatan baru setiap hari. Sekalipun kami sedang melewati kehidupan bersama COVID-19 ini, tidak membuat kami gentar ataupun takut. Tetapi melalui kehidupan anak-anak teruna ini, Tuhan menguatkan hati mereka, supaya mereka berada di tengah-tengah keluarga untuk menjadi penghiburan bagi mereka. Mereka boleh memberikan keteladanan di dalam keluarga mereka. Dan mereka boleh percaya dan mengajak seluruh isi rumah mereka, bahkan teman-teman mereka ataupun tempat di mana mereka berada, untuk selalu berharap kepada Tuhan saja. Karena penantian di dalam minggu Advent keempat ini adalah penantian akan Juru Selamat kehidupan, yang akan datang untuk menerangi kehidupan kami. Dan percaya bahwa di dalam Tuhan Yesuslah tempat kehidupan yang kekal dan penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami ini yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Baik adik-adik, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan seperti apa yang dikatakan dalam firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Berikanlah persembahan adik-adik pada Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 302, Ku Beri Persembahan. Ku beri persembahan
mendoakan persembahan ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang berada di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus karena atas berkat-Mu Kau telah mengumpulkan persembahan ini ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkatilah persembahan ini Tuhan Yesus, setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan ini ya Tuhan Yesus. Berkati mereka agar mereka tidak merasakan kekurangan, tapi merasakan berkecukupan. Tuhan Yesus berkati juga persembahan ini agar bermanfaat untuk pembangunan gereja ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Amin. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam warta PT. Yang pertama itu adalah tetap di rumah adik-adik, jaga kesehatan, jaga jarak, dan selalu ikuti protokol kesehatan. Selalu pakai masker dan selalu rajin cuci tangan. Makanan-makanan yang bergizi, usahakan tidak begadang, tidur yang cukup. Nah, adik-adik, di Advent keempat ini dengan penuh sukacita mari kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Adik-adik, pada penghujung ibadah kita ini, jadilah anak remaja yang selalu menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus. Masuklah dalam minggu Advent ini dengan penuh pengharapan pada Tuhan, penuh kasih setia, penuh sukacita, karena Tuhan Yesus akan datang. Sebelum kita tutup ibadah ini, kita menyanyi dari lagu KMM 84, bait pertama hingga bait pertama dan bait ketiga. Dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita bahu membahu melayani terus. Kita bahu membahu melayani terus. Kita saling membela dalam kasih tulus. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Mari kita pulanglah membawa sukacita Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan daripada Allah Bapa, persekutuan di dalam Roh Kudus memimpin kita, menyertai kita, anak-anak teruna GBIB Yudea, kelas Eka dan Dwi akan pulang membawa sukacita di dalam Tuhan, mulai hari ini hingga kekal selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.